Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadia dengan NIM A121-2510020 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan memberikan resume singkat terkait dengan materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hastin SPD MPD. Adapun materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini yang dipaparkan langsung oleh kelompok 5 dengan judul besar materi konsep nilai dan moral. Nah, jadi apa sih pengertian atau definisi dari nilai dan moral itu sendiri? Jadi, nilai itu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting dalam kehidupan. Dan dalam pendidikan Pancasila, nilai itu bersumber dari 5 sila Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai ini bersifat dasar dan menjadi landasan dalam bersikap, dalam berpikir, dan juga bertindak. Nilai Pancasila juga menjadi dasar pembentukan karakter warga negara yang berkepribadian Indonesia. Nah, menurut Notonegoro tahun 1975, nilai ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada nilai material, yaitu nilai yang berkaitan dengan kegunaan bagi jasmani manusia. Yang kedua ada nilai vital, yaitu nilai yang berkaitan dengan segala bentuk sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Dan yang terakhir adalah nilai kerohanian, yaitu nilai yang mencakup nilai kebenaran, nilai keindahan, moral, dan juga religius. Nah, setelah mengetahui definisi dari nilai, selanjutnya kita bahas tentang apa sih sebenarnya itu moral. Jadi, moral itu adalah pelaku atau tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai yang diyakini. Jika nilai adalah prinsipnya, maka moral adalah praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Moral dalam pendidikan Pancasila berarti bertingkah laku sesuai dengan ajaran 5 sila Pancasila. Nah, dalam pendidikan Pancasila, moral itu memiliki dimensi yang lebih luas. Karena apa? Karena dia tidak hanya berkaitan dengan individu, tapi juga berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi apa sebenarnya inti dari perbedaan moral, etika, dan juga akhlak? Jadi, moral itu adalah perilaku nyata tentang baik dan buruk yang berlandaskan pada norma masyarakat. Contohnya, tidak mencontek saat ujian. Kemudian etika itu adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruk yang bersifat teoritis atau filsafat, dan contohnya membahas apakah mencontek itu benar atau salah. Dan akhlak itu adalah perilaku yang berdasarkan pada ajaran-ajaran agama yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan contohnya adalah bersikap jujur karena jujur itu adalah perintah agama. Jadi pada intinya moral adalah tindakan, etika adalah pemikiran, dan akhlak adalah perilaku yang berlandaskan pada ajaran agama. Kemudian selanjutnya kelompok 5 juga membahas tentang hubungan antara nilai dan moral. Jadi sejatinya nilai sebagai dasar itu adalah nilai merupakan keyakinan atau prinsip tentang apa yang dianggap baik, tentang apa yang dianggap benar, dan juga penting dalam kehidupan. Sementara moral itu adalah perilaku nyata atau tindakan yang mencerminkan nilai tersebut, dan pada intinya tanpa nilai, moral itu tidak memiliki arah. Dan tanpa moral pula, nilai hanya menjadi teori tanpa adanya tindakan. Nah, selanjutnya kita bahas lebih mendalam tentang nilai dan moral ini dan kita kaitkan dengan kelima sila Pancasila. Dimulai dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai religius atau ketuhanan. Sementara moralnya contohnya adalah yang pertama, percaya dan bertakwa kepada Tuhan sesuai agama masing-masing. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai kemanusiaan. Dan contoh moralnya, yang pertama menghargai martabat manusia, yang kedua saling tolong-menolong antara satu sama lain. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai persatuan dan nasionalisme. Contoh moralnya adalah yang pertama menerapkan sikap cinta tanah air, yang kedua mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai demokrasi, dan moralnya yang pertama adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan yang kedua menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai keadilan sosial, dan contoh moral
moralnya. Yang pertama adalah bersikap adil dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang kedua peduli terhadap kesejahteraan bersama. Nah, namun dalam pengimplementasian nilai dan moral di era sekarang, di era modern, itu sangat banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Di mana tantangan itu antara lain yang pertama adalah pengaruh globalisasi, yang kedua perkembangan teknologi dan media sosial, yang ketiga individualisme dan materialisme, yang keempat menurutnya rasa hormat dan tanggung jawab, dan yang kelima adalah krisis keteladanan. Nah, dari semua tantangan ini muncul satu pertanyaan yang dilontarkan oleh saya sendiri pada sesi diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana solusi yang bisa kita berikan untuk tiap-tiap tantangan yang akan kita dapatkan dalam pengimplementasian nilai dan moral dalam kehidupan. Nah, kelompok 5 menjawab bahwa sejatinya ketika kita ingin mengontrol diri kita, khususnya kita sebagai seorang mahasiswa, bagaimana caranya supaya kita tetap menjaga etika kita dalam berkomunikasi dan berbicara, khususnya di keterbukaan media sosial, adalah memperhatikan siapa orang yang berbicara dan siapa orang yang menerima informasi tersebut. Kita tidak bisa menyamakan, misalnya ketika kita ingin berbicara dengan teman sebaya dan ingin berbicara dengan dosen. Tentunya pemilihan kata dan kalimat itu sangat berpengaruh dan harus diperhatikan karena tidak bisa disamakan. Jadi sebagai seorang mahasiswa, bagaimana caranya kita menjaga etika dalam berkomunikasi adalah melihat siapa yang berbicara dan siapa yang akan menerima pembicaraan tersebut. Itu saja yang bisa saya berikan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.